Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang tasawufnya orang-orang dahulu beriman dengan judul Rahasia Mengenal Diri. Yang saya ingatkan kemarin bahwa kita harus memilah mana ilah atau Tuhan dan mana Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memilah mana zahir dan mana batin. Tapi dengan pemisahan ini bukan berarti kita terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang kalau dalam kajian ini mulai dari Adam alaihissalam mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan tapi bukan Allah, itu berarti kita juga tidak boleh mengakui diri kita sebagai Allah, tetapi kita adalah ilah atau Tuhan. Begini ceritanya. Ketika Adam disempurna kejadiannya, lalu Allah menyuruh makhluk yang namanya iblis, jin dan malaikat tunduk dan taat kepadanya, tapi Adam tidak membanggakan diri. Adam tidak sombong, tetapi dia rendah hati, dia rendah diri, dan dia ikhlas dengan apa yang dia miliki. Karena kekuasaan dari seorang manusia, yaitu Adam saat itu, hanya terbatas pada diri dan lingkungannya. Para pendengar yang saya hormati, dalam pengakuan syahadat, yaitu kalimat aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam penyaksian itu tentunya ada yang menjadi saksi, ada yang bersaksi, dan ada alat bukti. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, kemudian kronologis kejadiannya juga tidak tahu, maka boleh jadi kesaksian kita di hadapan sang pengadil itu tetap ditolak. Olehnya itu, pengakuan syahadat dilakukan oleh Adam alaihissalam bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu bukan berarti Tuhannya yang pernah dilakukan oleh Raja Namrud, yaitu membuat patung-patung lalu diperintahkan pengikutnya untuk menyembah. Kemudian bukan Tuhannya di zaman jahiliyah, yaitu Lata dan Uzza. Tapi pengakuan syahadat ini berlaku sepanjang zaman. Syahadat ini sepanjang bumi ini masih berputar, maka syahadat kita tetap sama, yaitu tiada aku selain engkau. Tiada ilah, karena kedudukan manusia sebagai ilah itu adalah penciptaan Allah. Tapi Allah sendiri itu dengan sendirinya ada. Jangan mencampur adukan sehingga salah kaprah, gagal paham. Kenapa dikatakan ilah? Karena diri kita ini diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki 20 sifat yang dia titipkan. Salah satu contohnya sifat wahdaniyah. Allah itu Esa. Itu dia titipkan pada urat kita. Sehingga ketika kita menemui ajal, dia lebih dekat daripada urat leher kita. Kemudian sifat baka kekal itu dia titipkan pada plasenta dalam proses kejadian kita. Kemudian
sifat mendengar, melihat, bukan dia titipkan pada telinga atau mata, tapi bagian lain dari tubuh kita. Karena jangan sampai menganggap bahwa yang didengar dan dilihat itu adalah pendengaran dan penglihatannya Allah. Tidak. Itu perlu kita bedakan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengenalan Allah, itu harus ikhtiar dan hati-hati. Dia memang dalam ayat dia bilang, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Tapi jangan salah memahami zahirnya itu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.